Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan. Saya Fakultas Teknik Elektro Universitas Pamulang. Kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal pemrograman komputer mengenai Python. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai beberapa soal UTS. Langsung saja, ini dari mulai soal UTS 1A, yaitu jika umur di bawah 7 tahun, dia tidak bisa diterima di SD. Dan jika umur sama dengan 7 tahun atau lebih, dia akan diterima di SD. Nah, oke. Kita akan bikin pemrogramannya. Di sini saya mempunyai variabel A. Jadi langsung aja ya, A. Kita jawab. Di sini saya tulis juga jawaban. Oke, langsung A sama dengan karena di sini kita akan memasukkan insert ya. Jadi kita tulis di sini int lalu kurung buka input lalu kurung buka, kita bikin input data di sini. Misalkan berapa umur adik. Nah, saya di sini menggunakan adik ya karena masih anak SD. Nah, seperti ini. Lalu bawahnya if A kurang dari A lebih besar daripada 7. Lalu titik 2 bawahnya print dalam kurung kita tulis di sini selamat. Selamat umur adik memenuhi syarat dan adik di sekolah dasar ini. Misalkan seperti ini. Nah, lalu bawahnya else
else print dalam kurung ini saya kasih ini ya, misalkan mohon maaf umur adik belum persyaratan dan adik tidak bisa diterima di sekolah dasar. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini kiranya formatnya ya. Kita coba eksekusi. Run. Nah, berapa umur adik? Oke. Lebih afdol dikasih tanda tanya ya di sini. Kita kasih tanda tanya. Berapa umur adik? Nah, seperti itu misalkan. Kita run kembali. Berapa umur adik? Misalkan umur adik itu 6 tahun, kurang dari 7. Lalu enter. Nah, karena kurang dari 7, umur adik itu di sini akan timbul, mohon maaf, umur adik belum memenuhi persyaratan dan adik tidak bisa diterima di sekolah dasar. Nah, seperti itu. Nah, oke, sorry ada yang ketinggalan di sini. A lebih dari sama dengan ya, ketinggalan 7. Nah, kita coba run eksekusi. Berapa umur adik? Misalkan umur adik itu 7 tahun. Nah, lalu kita enter, dia akan muncul selamat. Umur adik memenuhi syarat dan adik diterima di sekolah dasar ini. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Kita coba run lagi. Berapa umur adik? Misalkan umur adik 8. Kita enter. Nah, dia juga akan timbul. Dia akan output seperti ini ya. Selamat, umur adik memenuhi syarat dan adik diterima di sekolah dasar ini. Nah, seperti itu. Jadi, jika umur adik itu di bawah 7 ya, itu dia tidak diterima di sekolah dasar. Sebaliknya, jika nilai sama dengan 7 atau lebih, dia akan diterima di sekolah dasar ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengerjakan nomor 1B, yaitu di mana perintahnya adalah buatlah suatu pemrograman. Nah, di sini salah ya. Coba buatlah program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Oke, kita jawab di sini. Jawab
jawaban. Nah, lalu misalkan di sini kita jawab grade sorry grade A sama dengan nilai 70 sampai dengan 100. Ini nilai ulangan ya, misalkan. Lalu grade B, variabel B itu nilainya mulai dari 60 sampai dengan 79. Nah, seperti ini. Lalu variabel C sama dengan 30 sampai dengan 69. Nah, lalu grade D sama dengan nilai 0 sampai dengan nilai 1 sampai dengan sampai dengan 29. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup ya ini dengan lalu ini juga kita tutup. Oke, nomor 1 kita tutup ya. Oke. Selanjutnya sini kita A sama dengan kita akan memasukkan angka ya, jadi int dalam kurung input lalu dalam kurung kita akan input data berapa nilai Anda. Misalkan di sini kita kasih berapa nilai Anda. Berapa nilai Anda? Tanda tanya. Sorry, ini udah salah di sini. Berapa nilai Anda, lalu bawahnya lalu bawahnya itu
Lalu bawahnya kita if nilai A lebih besar sama dengan 70, misalkan 70, lalu oke, segini 70, enter. Lalu sini print dalam kurung if A, oke, print. Lalu di sini kita kasih keterangan nilai grade Anda adalah A, misalnya. Lalu kita tutup. Oke. Kita copy di sini. Oke, pas. Lalu else. Ya, sorry. Elif A lebih besar sama dengan 60. Lalu nilai grade Anda adalah B. Nah, seperti itu ya. Copy. Oke. Nilai A kurang dari 30. Lebih dari sama dengan 30. Dia akan ke nilai grade Anda adalah C. Lalu kita akan sini kita ganti dengan else nilai else nilai grade Anda adalah D di sini. Oke. Kita akan coba terlebih dahulu, misalkan ini
user ya, yang menentukan input datanya itu user. Jadi kita akan coba run. Oke, ternyata dia salah karena tidak menggunakan tanda variabel. Kita coba kembali run. Berapa nilai Anda? Misalkan nilai Anda tuh 40. Oke, enter. Nilai grade Anda adalah C. Nah, setelah dia output dia akan keluar seperti ini, yaitu nilai C, nilai dimana C itu adalah nilai grade 30 sampai dengan 69. Nah, dia nilai 40 itu berada di grade C ya. Oke, kita coba kembali run. Berapa nilai Anda? Nilai Anda adalah 95 misalkan. Lalu enter. Nah, dia akan muncul nilai grade Anda adalah A, di mana A itu nilai grade-nya kisaran antara 70 sampai dengan 100. Ya, seperti itu. Kita coba kembali run. Berapa nilai Anda? Nilai Anda misalkan 77. Nah, kita run, nilai grade Anda adalah A, di mana nilai 77 itu di kisaran 70 sampai dengan 100. Oke, kita coba lagi run. Berapa nilai Anda? Misalkan 67. Dia akan berada di nilai grade B ya. Jika kita run kembali. Nah, berapa nilai grade Anda? Sekarang nilainya dia itu 25. Dia berada di nilai grade Anda adalah D, yaitu di D kisaran 1 sampai dengan 29. Nah, seperti itu untuk penjelasan nomor 1B ya, tentang mengenai grade nilai 1 sampai dengan 100, nah, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Selanjutnya, di sini sudah disuguhi, buatlah contoh pemrograman dengan while dan bahasa Python. Oke, di sini ya, pemrograman dengan for dan while dalam bahasa Python. Kita langsung aja contoh ke for loop. Contohnya seperti ini, misalkan di sini saya memiliki variabel A sama dengan tanda kelompok ya, variabel kelompok. Di sini saya punya nama-nama sayuran, itu misalkan bayam, lalu kangkung, seledri,
atau selada. Selada. Oke. Selada, lalu saya memiliki variabel sawi misalnya. Sawi. Di for loop ini dia akan pengulangan ya. Ini akan input data, lalu for di bawahnya, for in kami, lalu len dalam kurung variabel a. Nah, seperti ini. Kurang turun. Print print i, a. Apakah yang terjadi? Kita coba run. Dia akan auto tuh. Oh, salah. Di sini ya, dia variabelnya, tanda variabel tidak sama. Kita samakan. Oke, kita run. Dia error. Karena tanda, nah, di sini tandanya harus sama. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kita run kembali, apakah ada yang error? Dia akan muncul seperti ini. 0, 1, 2, 3. Bayam, kangkung, seledri, sawi. Seperti itu. Kita juga bisa apa ya di sini. Kita coba. Kita coba di sini. Inline. Kita coba di sini misalkan tambah nah seperti ini ya. Kita coba yang terjadi. Dia akan mencetak seperti ini, yaitu bayam, kangkung, seledri atau selada, sawi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kita juga bisa gini. Kita rubah. Kita coba. A. Lalu print nah seperti itu. Kita coba run. Dia akan memunculkan
variabel ini saja ya, yaitu bayam, kangkung, seledri, sawi. Nah, seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan lain, yaitu di sini kita kasih koma, len, lalu dalam kurung i. Nah, seperti itu. Kita coba run. Nah, jadi setelah di run, dia akan keluar output seperti ini. Bayam terdiri dari 5 abjad ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kangkung terdiri dari 5 huruf, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kangkung terdiri dari 8 huruf. Nah, selada dia terdiri dari 7 huruf, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sawi terdiri dari 4 huruf, yaitu 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kita juga bisa merubahnya lagi seperti ini. Ini untuk menentukan berapa hurufnya ya. Selanjutnya kita akan mencoba yang lain, yaitu dengan seperti ini. Sorry, salah. Lalu if enter, if len i len i lalu yang lebih besar daripada 7. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya a titik insert. Nah, dia akan timbul seperti ini, insert. Kita klik insert, lalu dalam kurung, oke. Insert dalam kurung 0, i. Misalkan seperti itu. Nah, lalu bawahnya print print a, print a. Kita coba apa yang akan terjadi. Setelah di run, dia akan output seperti ini. Jadi di sini i lebih besar daripada 7. Jadi dia akan mengeluarkan seperti ini. Ini kangkung kan terdiri dari 8 huruf. Dia akan berada di posisi paling depan. Dan bayam dia memiliki 5 huruf. Dan kangkung lagi karena sama dengan 7 ya, dia akan keluar lagi 8. Nah, selada, lalu sawi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke sesi selanjutnya. Kita tutup ini. Kita akan menjawab soal berikutnya. Seperti ini.
Soal berikutnya, kita akan membuat contoh while loop. Oke, di sini saya memiliki variabel a sama dengan 0, lalu bawahnya jawab sama dengan, di sini sudah. Oke, lalu will jawab sama dengan sudah. Lalu bawahnya lagi jawab sama dengan input jawab input, sini akan input data, input dalam kurung apakah Anda sudah membayar TS? Oke, udah tutup. Selanjutnya if jawab if jawab belum. Nah, lalu print dalam kurung. Oke, mohon maaf terjadi kesalahan teknis. Di sini setelah if jawab sama dengan 2 dalam tanda variabel belum. Nah, selanjutnya print, lalu dalam kurung kita kasih ini ya, apa, kata-kata, yaitu ternyata Anda jujur misalkan. Selanjutnya break itu untuk memotong loop ya. Jadi dia akan loop terus, lalu dia akan, kalau kita pasang break, dia akan cut langsung. Oke. Selanjutnya A sama dengan A tambah 1, dia berfungsi untuk menambahkan ya, A, variabel A, terus dan seterusnya. Lalu print A yang benar. A yang benar. A yang benar. Lalu dikasih tanda tegas. Selanjutnya print
Anda A kali bohong, misalkan di sini. Kali bohong. Lalu kurung tutup. Oke. Kita coba eksekusi dengan cara di run. Oke, kita coba. Salah, ada terjadi error. Ternyata di sini tanda variabel tidak termasuk. Tidak masuk ya. Coba run lagi. Nah, apakah Anda sudah membayar UTS? Kita coba jawab bohong, yaitu dengan jawab sudah. Lalu enter. Yang benar. Anda 1 kali bohong. Nah, ceritanya di sini itu lagi melaksanakan UTS. Lalu si anak itu dia berpura-pura sudah membayar UTS, lalu dia mengikuti UTS tersebut dan pengawas UTS menanyakan tentang pembayaran UTS dikarenakan dia seharusnya tidak bisa mengikuti UTS karena belum membayar tagihan UTS. Nah, seperti itu ya ceritanya. Kita coba lagi. Apakah Anda sudah membayar UTS? Kita coba jawab lagi. Sudah. Padahal dia tuh jawabnya bohong ya. Nah, yang benar. Anda 2 kali bohong. 2 kali bohong. Sorry, di sini kali-kalinya ada 2. Kita coba. Nah, setelah dia 3 kali bohong, kita coba jawab belum. Lalu enter. Ternyata Anda jujur. Nah, jadi si ceritanya pengawas ini dia mengecek kejujuran si anak tersebut. Ternyata anak tersebut belum membayar UTS. Nah, seperti itu ya contoh untuk while loop. Nah, kita lanjut ke jawaban soal berikutnya. Oke, kita jawab. Ini kita tutup. Ya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Buatlah list dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Di sini ibu membeli 6 buah-buahan, lalu print. Kita langsung di print ya. Di sini kita masukkan aja nama buah. Variabel buah. Variabel buah sama dengan ibu kan membeli 6 buah ya, kita masukkan misalkan macam-macam buah. Di sini kita coba markisa. Lalu ada sini titik ya. Melon. Lalu ada pear. Lalu pisang. Lalu ada alpukat. Dan ada sirsak. Nah, jadi ibu membeli buah seperti ini ya, terdiri dari 6 buah yang ibu beli.
yaitu terdiri dari ibu membeli 6 buah, yaitu kita masukkan aja markisa, melon, pir, pisang, alpukat, dan sirsak. Lalu kita coba run, print. Dalam kurung buah kita coba run. Nah, dia akan keluar seperti ini: markisa, melon, pir, pisang, alpukat, dan sirsak yang ibu beli. Kemudian dalam perjalanan keliling, ibu menambahkan apel dan durian. Jadi di sini menambahkan apel dan durian ya. Terus caranya gini: buah, lalu apel, apel, dan kurung, apel, kurung tutup, lalu bawahnya lagi enter, buah, titik, apel, dalam kurung, durian. Oke, dan lalu kurung tutup. Nah, oke. Kita coba print buah. Apakah yang terjadi setelah di run? Kita coba run. Nah, dia akan menambahkan, Appen itu akan menambahkan nama-nama ya. Jadi ibu membeli 6 buah, yaitu markisa, melon, pir, pisang, alpukat, sirsak, dan lalu ibu dalam perjalanannya keliling, ibu menambahkan apel dan durian. Nah, dia menambahkan apel dan durian. Nah, begitu ya. Lalu perintah selanjutnya, kemudian ibu mengganti buah pertama dengan manggis. Nah, caranya seperti ini. Kita buah dalam kurung 0. Nah, karena posisi pertama jadi harus dia kasihnya di 0. Sama dengan manggis. Nah, seperti ini. Lalu kita run buah. Kita coba eksekusi. Oke. Nah, setelah dia out, dia akan keluar seperti ini. Yaitu yang tadinya markisa, dia akan berganti dengan manggis. Ya, setelah ibu mengganti dengan buah pertamanya dengan manggis, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Lalu di tengah perjalanannya ibu kehilangan 2
kehilangan buah yang kelima. Nah, kehilangan buah yang kelima bagaimana di pemrograman? Yaitu seperti ini. Langkahnya buah titik remove. Nah, remove ini ada menu remove, lalu dalam kurung buah yang kelima yang mana? Yang kelima adalah manggis ke 0, melon ke 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ibu akan kehilangan buah yang kelima. Yang kelima adalah sirsak ya. Kita tulis di sini sirsak. Buah yang kelima adalah sirsak. Nah, sirsak seperti ini. Kita lihat lagi 1, 2, manggis ke 0, melon ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5. Oke, kita coba run. Nah, dia akan mengeksekusi atau menghilangkan sirsak. Lalu oke, kita akan tampilkan buah nomor 2 dan ketiga. Di sini kita akan misalkan print buah nomor ke 1, kedua ya, 1, 2 pir yaitu. Kedua itu ada buah kedua dan ketiga. Kita coba run, apakah yang terjadi? Error, ternyata tidak bisa ya, string index out of range, jadi error. Oke, kita coba string index out of range seperti itu. Kita coba sini, kita tarik satu koma, kita coba run. Nah, pir 3, ternyata dia tidak mencetak pir dan 3. Mungkin di sini buah. Kita coba lagi ya, sekali lagi buah. Nah, seperti ini harusnya. Bisa juga seperti ini. Kita buat dan nah, seperti ini. Kita coba run. Oke. Nah, seperti itu ya, dia akan output pir dan pisang. Ternyata buah yang ke nomor 2 dan 3 adalah pir dan pisang. Kita coba cek yang kedua dan ketiga. Sini ada manggis yang ke 0, ke 1 yaitu melon, kedua pir, betul, dan yang ketiga adalah pisang. Oke, betul. Lalu selanjutnya perintahnya adalah tampilkan semua nama-nama list dengan perulangan. Oke, kita coba caranya seperti ini. Nama-nama list dengan perulangan. Di sini kita coba ya. Kita coba buat
tampilkan semua nama-nama list dengan perulangan, yaitu dengan for, perulangan for, lalu lalu in, rank, lalu len, dalam kurung a, tutup kurung lagi, lalu print dalam kurung i, a, nah seperti ini. Kita coba run ya. Untuk perulangan, oke, dia error, a is unknown, jadi bukan a ya. Seharusnya di sini kita ganti nama a itu dengan buah, nama buah. Nah, yaitu harus detail. Nah, seperti ini. Kita ganti nama dengan buah, kita coba run. Nah, dia akan muncul seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari buah-buahan ya. 01. Dari melon sekian sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu perulangan dengan list dengan perulangan ya. Misalkan juga bisa juga seperti ini. Perintahnya for in, lalu di bawahnya itu seperti ini. I misalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita cek apa yang terjadi. Kita run. Nah, dia akan timbul seperti ini saja. Yaitu manggis, melon, pir, pisang, alpukat, apel, dan durian. Lalu di sini perintahnya ada tampilkan panjang list misalnya. Oke. Kita coba ya tampilkan panjang list. Misalkan sini. For i in buah. Nah, seperti itu. Perintahnya print i. Nah, gitu ya. Kita coba eksekusi run. Nah, dia akan timbul seperti ini saja. Perulangannya ya. Perulangan memanjang. Oke, seperti itu sekiranya penjelasan dari saya. Kita coba cek. Baik, seperti ini ya. Kita coba cek lagi dari awal. Misalkan seperti ini. Kita evaluasi. Di sini terdiri dari 1A, yaitu ada siswa yang akan masuk SD dengan kekurangan umur atau lebih dari umur ya. Setelah di run, dia akan timbul seperti ini di sampingnya. Baik, itulah jawaban UTS saya Yudi Setiawan mengenai Python dasar, mulai dari input data, lalu ada for loop, ada grade nilai, lalu ada while loop, lalu ada ini ya, apa namanya, latihan, seperti itu, latihan list. Baik, ini adalah soal, mohon maaf, ini adalah
jawaban soal UTS Python pemrograman dasar. Saya Yudi Setiawan, Fakultas Teknik Elektro, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan maupun kekurangan. Mohon dimaklumnya. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.